Oke, kita menuju ke drafting phase. Ini akan menjadi drafting yang seru. Waduh, seru. Karena Your biasanya team aku is tuh ngeliat banned. draft pick itu kayak ya udah mungkin hero power atau apa. Tapi ini karena ketemu Mozia, ketemu Teset, ini nih seru banget. Karena mungkin first pick-nya ini, oke kita ban, kita anggap normal thing. Kita tahu lah dengan adanya Key, dengan Atlasnya udah pasti overpower. Yep. Moreno beberapa belakangan dengan hero Valentina dan bahkan high ground hero powernya. Tapi pick-nya yang aku tunggu. Menurutku sekarang ya, bermain sebagai second picker ini ada sedikit advantage lah. Iya. Di mana mereka bisa pick A dan B nanti sebelum mereka berganti tempat. Dan juga sebagai last pick Your ini ada team hidden pick. is picking. Banning terhadap Akai juga. Dan kita melihat 100% ban rate untuk 1-1 di... Sampai dengan saat ini, sampai dengan saat hari yang ketiga. Wow. Faramis Open langsung diambil juga. Bisa disecure, Grok Yep. masih ada. Oke. Oh, ini Arsha cukup menarik masih ya. ada. Oh ini hero power, dia ngambil power dulu nih dari Aura. Tapi ya sebenarnya ada Pakito juga kan. Kanan, ini mainin Parsha. Parsha? Parsha Grok, Grok, Pakito. atau enggak If, tergantung. Moreno lebih power kemana? Moreno Iya. beda yang mana? Iya benar. Karena posisinya kalau menurut aku lebih ke arah If dibanding Parsha. Sebenarnya kalau dari burst memang Parsha dari awal udah punya burst. Tapi kalau untuk sustainable, untuk melakukan positioning itu aku If sih posisinya. Lebih arah nggak cover juga. Cover di ya. belakang batu enak. Slow effect. Terus untungnya sekarang kalau kata Opung, bentar lagi papan caturnya bakal dipangkas. 5x5 sih. Nanti. Makin kecil ya. Sekarang masih 7x7. Pos-posin dulu pakai If. Dipos-posin dulu Pos-posin ya. dulu sekarang kalau mau. Oke, tapi apakah Eve akan menjadi prioritas dari Bigetron Alpha? Ternyata Pakitonya tidak akan dilepaskan ke Pakito. tangan Fluffy. Oke. Diamankan bersama dengan Grok. Aku sampai lupa saking Pakuito itu tidak pernah dipakai. Sampai lupa, Bung. Dan kalau menurut aku, possibility-nya ketika ada Pakuito di kanan ini, masih sekitar 60% untuk seorang Sorizo. Sorry, So. 60. 60 ya. Karena dia mainin laning jauh. Tapi inget ya, Fluffy kemarin dengan Dairotnya juga serem sih. Tapi Scalar pernah berkata kalau Aura ini lebih improve. Apa ya, bisa dibilang mid-nya, tank-nya, apalagi jungler ini lagi OP banget, lagi overpower banget kok. Ya, overpower ya. Dalam artian memang hero pool mereka sangat luas dan juga mereka bisa memaksimalkan semua hero-hero tersebut. Dan bicara soal Pakito, yes, kalau ada Esmeralda pick, otomatis ini udah jelas banget. Dairot bisa keluar dan kombinasi dari Spectre Step bersama dengan Double Jab, itu langsung hilang, Ci. Iya. Physical damage yang pecah, minus 75%. Itu gede banget sih. Terus kena physical Kena penetration. fisik, itu. Lengkap derita. Yang kemarin mereka udah lakukan juga ya. Tapi ternyata Eve yang sudah kita bahas-bahas tentunya akan menjadi hero high ground untuk Bigetron Alpha. Dan kali ini dengan adanya Beatrix bersama dengan Matilda yang akan diamankan oleh Aura Fire. Yes. Ini yang melengkapkan 3 pick pertama mereka ya. Dan kita masuk ke banning phase kedua. Ini Bener kan Eve If udah kan? di pick. Bener kan If? Karena menurut aku sebenarnya Moreno ini juga power pakai Parsha ya. Tapi nggak tahu kenapa dengan positioning dari Aura dia udah pakai Faramis di awal. Untuk senternya Parsha ini lebih deket loh, Pung. Di deket tim 4 dibandingkan If. If-nya ya, soalnya dia range-nya kan belakang banget ya, 7x7. Terlihat juga masalahnya kalau dari Parsha ini. Dan sedangkan dari seorang Aura ini mereka masih ada satu kesempatan untuk mendapatkan Matilda. Pilihannya apakah Matilda ini akan diamankan oleh Bigetron atau tidak? Kalau kita anggap Grok tuh masih bisa flex. Dia mainkan Sorizo, Pakuito di max. Masih ada Matilda. Betul. Matilda, Pakuito jungle itu enak banget. Dia nggak punya skill escape tapi dia akan selalu punya flicker gratis. Ya, flicker gratis, cooldown lebih cepat, terus juga bisa langsung masuk berbarengan dengan Circling Eagle buat meng-cancel. Jadi, tapi menurutku ya dengan picknya Eve yang ketiga berhadapan dengan Matilda ini juga cukup riskan bagi Bigetron Alpha. Karena suatu waktu bisa ditabrak dengan Circling Eagle. Betul. Circling Eagle ya, lagi-lagi ya. Ini yang bahkan membuat aku kayak jadi satu distraction juga gak sih? Kayak lebih, kalau misalnya mereka udah fokus sama bagian depannya, ternyata Matilda yang ngincer ke arah backline. Mau ngomong mereka harus balik untuk nge-cover gak sih untuk sisi backline-nya. Dan tidak akan ada Fredrin kali ini untuk Aura Fire. Menarik ya, ketika dia terbuka untuk seorang Popheus dan juga Esmeralda. Dan ini masih dibikin flex lagi, supaya oke, lu gak bakal pakai buru-buru Popheus. Kenapa? Karena gue belum ngepick arah sisi sampingnya. Dan ini adalah flex pick. Menurut aku, ambil gold laner-nya terlebih dahulu. Gold line-nya bisa dilepas. Jadi mereka bisa ambil antara Esme atau Popheus Esme. Menurut aku kanan ini ambil gold lane-nya dulu, bikin tetap kiri ini bingung apa yang harus gue ambil. Apalagi Pakitonya masih flex banget Oh ya. yes, benar. Ambil gold lane-nya dulu, kayak macam kalau sekarang yang terbuka tuh kan ada Melissa. Cloud. Hero-nya Marky. Betul, ada Cloud Hero-nya juga. Marky ini Cloud. Cloud terbuka, lawannya seorang Faramis pula. Jadi bisa gue bilang ambil Cloud-nya dulu.
simpen nih pick terakhirnya, flexnya. Oh, tapi Cloud. Cloud. Itu dia, sesuai yang Oji udah bilang ya. Ini ambil dulu biar Aura tuh kebingungan. Kira-kira ini XP-nya mau apakah mau diambil lagi satu lagi untuk XP? Atau Pakitonya yang akan menuju ke arah EXP lane? Yes. Dan 2 pick jungler yang belum terbuka bagi Aura Fire. Dia bingung, Bingung? apakah harus ambil Poveus tapi Esmeralda belum keluar. Kalau Tapi menurut aku Poveus juga not a bad choice sih. tapi menurut aku bad choice loh kalau dia pick sekarang. Kanannya fix Esmeralda ambil Pakito jungler. Kan kanan ini tuh masih flex dari 3 role-nya. Berarti kalau dia sekarang ambil Esmeralda, Mereka kanan bisa Dairot ambil loh. Dairot. Bisa bener. Dairot. Bisa Dairot atau dia mau Matilda mainin. Tergantung gameplay mereka seperti apa. Karena apa? Pakitonya dia ada jungle atau dia ambil jungle sekarang. Iya, tapi Baxia ternyata. Apakah Baxia jungler? Baxia jungler. Baxia Masih jungler. jungler menurut gua. Berarti kan bisa ambil Pakito untuk jungler dan Dairot dong. Menurut gua ya, Pakitonya di samping, Dairot jungler sekalian. Bisa juga. Bisa sih. Dairot Bisa. jungler sekalian, bener. Pakitonya main di samping aja. Tapi kalau Max PD ke arah Pakito jungler, itu nggak apa-apa. Tapi problemnya Max kalau udah masuk ke dalam, Gak bisa keluar. dia butuh Matilda sekarang. Dia butuh. Ambil Sorizo-nya pakai Grok. Dia butuh hero untuk bisa nge-cover dia, manggil dia mundur. Karena kalau, oh iya, Iya, Matildanya udah diambil Udah sayang. diambil. Iya, udah diambil ya. Matildanya itu diambil. Dia butuh coveran lebih sih. Gak bisa hanya mengandalkan dari If doang. Dairot. Tapi Itu dia Dairot. Dairot. Combo yang bakal terjadi. Tapi feelingku Dairotnya bakal XP, XP sih. tetap XP nanti Pakito yang jalan buat ke backupin ke dia. Double jab ingat ya, double jab dengan armor yang sudah pecah. Betul. Armor break ada, physical penetration juga ada. Iya. Dairot ya. Tapi kalau Dairot jungler aku juga gak kaget sih. Dairot Ya, jungler sih Tapi aku kayaknya sakit Max banget. lebih pede sama Pakito. Tapi kalau Dairot jungler, team Aha. fight yang late gamenya yang Makin nggak ngeri. bisa- Oh, makin iya. nggak bisa kabur juga Iya, ya. nggak bisa kabur. Oke. Iya, aku Matilda udah di kiri, Oji, astaga. Maaf ya guys ya. Gak apa-apa Karena enak banget sayang. Cimomo main Matilda sama Pakito itu enak banget dari Udah dia. perang banget ya. Audience prediction by TikTok di mana sama rata. 46 berbanding dengan 54. Bigot Troopers dan juga Aura Fam. Jadi buat kalian semua, jangan lupa langsung aja untuk mendukung di official sosial media dari MPL Indonesia. So, hari ini di game yang pertama, Aura melawan Bigetron. Tim yang sama-sama keras dan tidak ada yang mau pulang hari ini. Tapi tanpa berlama-lama kita semangatkan, kita pecahkan MPL Arena. Mana tepuk tangan aja! Wuh, ini dia untuk game pertama Best of 5 Series. Di babak lower bracket, siapa yang akan mengamankan poin pertamanya? Aura Fire dan oke ini Dairot di posisi XP ya berarti ya. Ya, XP, sorry Zo. Untuk Sorizo. Oke, berarti kalau seperti ini gameplay yang akan terjadi adalah akan ada team fight, dan team fight. Ya. Pick offer yang dilakukan terhadap seorang Sorizo ini mungkin akan berbuah baik. Tapi agak terlalu banyak membuang source ketika udah tahu untuk menang head to head dari segi laning phase dan juga catch up seperti ini. Iya. Jadi mending mainin rotasi aja, mainin ganking aja, atau mau maksa team fight ke arah gold lanernya. Karena udah pasti di arah offlanernya ini dari segi hero ya, aku ngomong ya Pung ya. Catch up di atas kertas dimenangkan oleh Dairot. Ya. Iya, harusnya Bigetron bisa memaksimalkan lah early-nya. Mereka punya grup juga, rotasi bersama dengan Moreno di sini. Sementara dari laning phase, Sorizo harusnya masih bisa ditinggal sendirian. Kecuali Aura Fire mereka mau untuk mainin rotasi ke area bawah seperti ini. Oke, jadi Sorizo bakal coba untuk nge-defense saja dulu. Ada bonekanya tuh, halo. Bix. Namanya Bix. Hati-hati ya kamu. Mau aku tuntun gak? Tuh, gedean tuh boneka daripada lo ya. Nanti yang ada lu ketuntun sama tuh boneka. Oke, balik lagi ke Lane of Dawn. Agak sedikit pressure yang dilakukan oleh seorang Faramis atau dari seorang Vesager ke arah top lane. Mungkin melihat pergerakan dari seorang Kabuki yang agak sedikit tersendat. Tapi hai, masih terlalu dalam. Masih bisa dijemput oleh Guiding Wine. Tortoise? Tapi sepertinya kali ini masih bisa Tortoise South ke arah belakang. Dan Vesager belum punya Spirit Altar. Masih mau lebih first blood bahkan outplay dari seorang Kabuki. What? Solo kill di arah top lane atas seorang Marky. Bigetron. Membalikan kali ini posisi mereka harus mundur yang tadinya dia agak cukup agresif. Dia tarik semua. Pertama mereka kehilangan gold lane mereka. Mereka benar-benar ini harus coba reset kembali. Waktu ini bukan hero early atau mid game loh. Butuh waktu untuk seorang Cloudy ini. Oke. Dan menurut aku sih memang pressure yang diberikan oleh Aura Fire nih ya, kelihatan banget dari area Godivanya.
Sementara dengan first blood yang tiba-tiba didapatkan oleh seorang Kabuki ini membuat Big Hero Alpha mereka harus bisa terlebih dahulu dan bahkan Max masih bisa untuk mendapatkan turtle-nya dari Samsung Galaxy kali ini. Dan sementara Aura Fire mereka mau coba untuk paksain team fight-nya, memberikan pressure lebih dan lebih. Sementara Fluffy bakal men-zoning out 2 pemain. Ki terlihat low banget tapi Ki 2 kali berturut-turut masih bisa bertahan. Max lagi, the Max Nia Turtle. Ini benar-benar retribution dari seorang Max ini cukup benar-benar harus membuat tim Aura Fire berpikir 2-3 kali untuk melakukan kontes. Ada baiknya makan dulu hero-nya pembawa. Tumbangin junglernya atau nggak minimal high ground-nya dia nggak punya lagi real world manipulation. Oke, baru kita coba objektif. Yes, Imho. Oke, itu tadi untuk arah dari objektif turtle ya. Tapi untuk di gold lane-nya, pressure yang diberikan oleh Kabuki ini dalam banget ke arah dari Marky. Ya. Dan Marky tadi kalau kita tahu banget, ketika ada solo kill yang terjadi, berarti ada gap. Gap, Level dan juga XP yang besar banget, satu lah minim. Platingan tengah. Ya, dan itulah yang terjadi untuk di atas di daerah dari goldnya. Jadi di sini, memang dari goldnya unggul 500-an. Tapi banyak yang masuk ke arah dari Kabuki. Yes, dan beberapa belakangan dengan match dari Bigetron Alpha yang terlihat. Oh my god, 4 berbanding 2. Omoawa dan juga Eterna memilih cara Aura Fire, sisanya para caster menuju ke arah Bigetron Alpha. So, mari kita menyaksikan. Dari prediksi para caster dan buat kalian semua di arah bottom lane. Kita menyaksikan Flavi bakal coba ditumbangkan James yang maksimal. Max ditumbangkan turret. Max, Salah jalan? what happened? Dia nggak menyangka ternyata minionnya masih on the way. Bukan masalah Minandui, dia 2 kali kena poking turret. Iya. Itu sebenarnya yang problem. Pas dia udah nyebrang harusnya dia balik lagi ya. Iya, dia kena 1 damage, kenapa dia nggak keluar? Kenapa dia masih mau coba nyebrangin damage turret? Dan Wah. ingat, damage turret itu akumulasi. Akumulasi, Iya, semakin betul. besar Bukan ya. instan dan bukan konstan. Darah top lane, Watson dikeluarkan, bersama kebatilan, ada plastic duet. Sedikit terlambat, tampaknya Vesager akan menjadi korban kedua. Marke, berkali-kali dikeluarkan, masih ditutup, tapi Tortoise Town membuat Marke terperangkap. Casabrana, battle, mirror image, save the day for Marke. Tidak, dia berhasil ditumbangkan dari seorang Marky di area atas, masih bisa survive. Sementara combo yang sangat amat baik, wall charge dengan blazing duet dari Bigetron Alpha menumbangkan satu pemain di area atas. Dan Bigetron Alpha pun mereka berhasil untuk mendapatkan turtle objektif yang kedua kali ini. Ingat, dia butuh 1 lagi untuk perfect turtle Pungwawa. Udah dapetin 2 sekarang dengan objektif seperti ini dan dari emblemnya juga Magic Worship dimainkan oleh Vesager, efek burn yang dicari. Sedangkan dari Yves-nya Impure Rage. Impure Rage. Bener. Jadi bakal ada tambahan beberapa persen damage ke arah Damage ya? dari total HP lawan. Iya, pedih sih damage-nya ya harusnya. Tapi kali ini dari seorang Ki sudah mulai ditabrak. Dan wall charge terpaksa harus digunakan untuk kabur setidaknya dari kejaran 3 pemain Aura Fire. Alright, dan bahkan kita bakal menyaksikan para pemain dari tim Bigetron Alpha dari segi itemnya Pungwawa. Oke, Clock of Destiny untuk Vesager sebentar lagi. Dan Ice Queen One, ini dia. Item yang paling penting untuk Moreno sudah selesai. Kita tahu bagaimana annoyingnya untuk Yves memegang Ice Queen One. Dan penetration physical untuk si Pakito. Dan pastinya juga War X bisa jadi item pertama bagi Soriso. Malfik nih kayaknya kalau untuk seorang si Paku itu setelah Hunter Strike dia ke arah Malfik. Dan ini dia, kalau menurut gue sebenarnya Eve ini ada 2 tipikal player. Kalau dalam under, kalau menurut aku lebih gunakan ke arah Anderson Talisman. Tapi lihat di arah bottom lane, Soriso akan ditumbangkan karena tidak ada lagi yang bisa dibantu. Dan bahkan Walter mencoba setidaknya membuat distraction. Sebuah skirt altar, kayaknya terperangkap di dalam portal 1 kali 24 jamnya sendiri. Cabut kill didapatkan. Tidak ada lagi skirt altar. Top lane mereka tergerus. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba setidaknya menukarkan dengan 1 poin dapat. Tapi nampaknya sedikit gagal. Max trauma dengan adanya sedikit turret yang menumbangkan dia di arah bottom lane dan memilih untuk mundur nampaknya. Betul, tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kali ini Marky blazing duet di area midnya mencoba untuk meng-clear minion secepat mungkin. Sehingga tidak akan ada pressure berlanjutan dari Aura Fire di area midnya. Sementara Max bakal bermain lebih hati-hati di area bawah. Melihat pergerakan dari Fluffy dan juga Hai tadi. Sehingga dia tidak bisa untuk menumbangkan turret objektif bawah terlebih dahulu. Harus sedikit tarik ulur dengan seorang Fluffy. Oke, dengan problem seperti ini tandanya Max gak bisa bantu menuju ke arah objektif turtle. Dan tidak ada perfect turtle untuk Bigetron Alpha. For sure menurut aku, kecuali dicuri ya. Dan kalau kali ini betul sekali. Oh no, Ki. Tangan dari Aura Fire. Kayaknya terperangkap.
Max is coming. Apakah bakal coba dibantu kali ini? Tapi aduh, retribution ketika seorang Hai tidak memiliki retribution itu pasti diunggulkan dalam satu sisi Opung Wawa dan juga Momo-chan. Iya, sementara Sorizo bakal bermain lebih objektif terlebih dahulu ke area bawahnya, ngambil turret objektif supaya Fluffy ini bakal ke distract untuk menjaga lini bawahnya. Sehingga nggak ada yang bisa ngebantu tim fight dari Arrow Fire sendiri. Tertinggal satu level Kabuki yang mungkin tidak ternotis dari tadi karena permainannya cukup senyap di arah gold lane-nya. Dia memenangkan satu level dan sudah melakukan rotasi. Ini dia, ini salah satu the new Axe effect. The better you smell, the better you play. Menghilang, mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Ditabrak oleh seorang KYY. Sorizo, lihat, langsung ke altar ditutup. Marquez kabinat, tapi dibalikan kembali posisinya. Masih mendapatkan satu, belum ada blessing duet. KYY hampir ditumbangkan cepakan. Direct Sorizo harus menjadi korban bersama dengan KYY harusnya. Oh, tapi masih punya flicker untuk Wonder Kid. Bakal coba ditabrak lagi dan lagi. Kid tumbang. Dan sangat amat disayangkan karena Bigetron Alpha. Mereka tidak berhasil untuk mendapatkan trade atas kematian dari seorang Sorizo. Satu hal yang cukup berbeda dengan Bigetron Alpha di hari-hari sebelumnya. Bigetron Alpha terlihat ragu. Tanda tanya besar kali ini permainan Bigetron Alpha yang cukup ragu-ragu untuk melakukan pick off atau tidak, dive in atau tidak, fight atau tidak, Oppo. Ya mungkin bisa dikarenakan juga ada solo kill yang terjadi di gold lane. Yang kedua juga tadi Max yang harus tumbang, terkena turret. Jadi sekarang mereka memang lagi under, jadi mereka harus bermain lebih berhati-hati. Dan kehati-hatian ini yang membuat mereka terlihat ragu. Iya, terkadang terlalu hati-hati juga nggak bagus ya kalau Dan tiap kali tim fight tidak ada match ini kayak kemungkinan besar Bigetron Alpha mereka tuh agak sedikit sulit untuk memanfaatkan gimana momentum Blazing Duet Marquee ini harusnya dilepaskan. Tapi ternyata tidak. Tadi aku udah nungguin loh sebenarnya. Tapi kali ini di area atas Sorizo bakal coba dikejar Fluffy. Cerdas dan apakah Falling Star Moon ngecek terlebih dahulu dari area rumputan tapi tidak ada siapapun. Tapi Max terlalu jauh ditabrak dengan satu buah. Oh my god, itu pergerakan yang bagus dari Godiva menurut aku. Karena kalau Godiva nggak muncul, ini nggak akan tumbang sebenarnya Max-nya. Oke, kita lihat dari sisi kamera, CCTV di bench. Dari Bigetron Alpha sudah ada Ko8. Ya kan, menyaksikan anak-anaknya untuk bertanding. Tapi lot objektif yang pertama sudah akan coba didapatkan oleh tim dari Aura Fire dalam kondisi yang cukup menang. Tapi apakah barrier junior dari seorang KYY yang mampu menutup permainan dari tim Aura Fire? Udah mulai masuk Watchan bersama dengan satu blessing duet. Dan kali ini Kabuki di take down. Dan bersama bermain dari Bigetron Alpha. Triple kill. Hai, Fluffy berhasil menutup permainan dengan retribution yang sangat baik. Setidaknya dengan ada 3 korban jiwa yang terjadi di Aura Fire. Mereka masih memiliki objektif gaming. Tapi ini suatu masalah ketika mereka melepaskan mid turret mereka. Dan langsung menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki dari tim Aura Fire. Udah mulai digrogotin dan Bigetron suka banget ngegrogotin. Benar, buat kalian coba langsung grogotin aja nih. Diskon 90% dari Grab ya. Jadi kalian yang lagi nobar MPL, biar sekalian sambil kenyang gitu kan. Jangan lupa untuk scan QR code di bawah sini biar bisa dapetin diskon 90% dari Grab. Dan kalau bisa kita lihat, Marquee udah bisa mendapatkan triple kill tadi. Tandanya dengan under kondisi yang dia miliki, dia udah mulai menyamaratakan dengan pergerakan dari seorang KYY. Tapi Hai, dia ada soft lane seorang diri bakal coba dikumpangin. Hilang begitu saja. High ground defensif pun masih dimiliki dari seorang si Bigetron Alpha dengan ada Boreno. Reward manipulation, flicker digunakan. Damage dan Barir 1 kali 24 jam yang sangat baik. Lihat, Pak Hengki, sang satpam dari Bigetron Alpha menutup portal dan tidak ada yang boleh keluar dan masuk. Oh my god. Ki El Momento. Nice banget itu, barrier yang bagus banget sih menurut aku. Tapi kali ini di area atasnya pressure terus diberikan oleh seorang Sorizo. Dan semua pemain-pemain dari Aura Fire ditutup aksesnya. Gak dikasih kesempatan untuk melakukan defense. Dan turret di area atas pun tumbang. 4 turret sudah dikantongi oleh Bigetron Alpha dan bahkan Lordnya juga sudah dihabiskan. Damage deal by Axel Opung Wawa. Yes, Fluffy ada di atas sana. Tapi harus berhati-hati karena ini damage dealt by Axe-nya. Masih dikejar dengan Sorizo. Masih ada Sorizo. Sorizo pas ketemu Fluffy, Fluffy-nya masih bocor sih. Betul, belum dikombinasikan tadi dengan si Pakito. Ya, Pakito ya. tadi Fluffy pas sudah ngangkat ketek, mau masuk ke turret yang kedua. Itu aku teriak, jangan kenapa. Itu masuk, itu langsung jadi almarhum. Meninggoy. langsung disolawatin. Gak mungkin ada, kenapa? Max tangannya merah, ada dirot, ada barir. Ya kan, walaupun gak junior, tapi kita kali ini kita bakal menuju ke arah mid lane-nya Momo-chan. Iya, nggak apa-apa.
Aduh, dari segi network ini masih 11-12 ya di 12 menit kita pertama. Dan player gold by UBS Gold kita, Kabuki masih menjadi yang terkaya. Tapi kali ini Fluffy tertangkap. Dan bahkan ada satu buah altar yang dibuka oleh seorang facehugger. Dan Max kali ini bersama dengan Storizo. Tentunya dia nggak mau terlalu overextend di teamfight seperti yang tadi kita udah bahas ya. Bikin apa mereka nggak boleh terlalu overextend Itu untuk teamfight. altar yang penting banget tadi. Altar Kalau nggak ada penting. altar, itu tumbang. Fluffy Tumbang udah pasti. Tapi Iya. satu hal, Pul. Ketika tadi ada penyelamatnya di daerah top lane yang sangat bagus, mereka melepaskan pandangan terhadap para Marquis. Sedangkan Cloud, kalau udah mulai kehilangan gak dipegang, dia bisa dapetin dua laning phase. Dan bahkan ada sedikit pause Oke, satu Oke. ball wild charge tadi. Ke arah Godiva. Iya, itu Godiva udah kena dua. di bawah nih ya. Ada Marquis juga di sana. Dan kalau misalnya dari data map terakhir yang saya lihat, itu kemungkinan besar akan satu buah point kill Bigetron. Ya, Marquis-nya standby tadi. Pagi Lordnya tadi udah dipok juga. Iya. Lordnya Wow. udah sempat dipok, udah kena wild charge tiba-tiba. Nah ini nih, Udah Save terhentikan. Papulung stop report. Iya, Tolong. aduh teman-teman. Tolong ya teman-teman, ini saya mewakili sahabat saya Papulung. Karena kami kan bekerja menggunakan sosial media kami nih. Betul, itu kan. Mengais rezeki, Uh-uh. tolong ya. Tolong ya teman-teman ya. Teman-teman jangan bermain report-report. Mohon supportnya juga. Tolong supportnya. Kita jaga komunitas MLBB tetap sehat. Kami juga di sini ingin menghibur kalian dan kalian semuanya di rumah menonton. Kami juga berjuang buat keluarga kami masing-masing dan kalian juga berjuang untuk tim kalian. Betul. Jadi kita bersama-sama respect satu sama lain dan stop report-report ya. Betul. Kita hilangkan budaya-budaya yang tidak baik ini. Oke, Benar. aku mau silakan. Iya. Spesial saya. Iya. Soalnya teman saya stres kemarin. Iya Pak. Kelihatan banget. Bahkan saya yang nggak ada di kondisi di stage Venue aja, aja saya ya? tahu. Sedih ya, sedih sih itu. Ya, tapi Facehugger the real world manipulator dengan highest Yif user ya. Sebagai pengguna Yif yang terbanyak di Wow. MPL di season yang ke-10. 14 kali pick, 8 kali win. 8 kali dimainkan. 8 kali dimenangkan, berarti berapa persen tuh kok? Ya, di atas 50%. Di atas 50%. 60 sekian 60-an ya, sekian. 60-an. 60 sekian sekian. Tapi emang serem sih untuk apa ya, mid lane high ground kayak gitu ya, itu tuh bisa ngejaga tempo permainan Wah, kok sebenarnya. ini Jadikanlah komunitas e-sport yang sehat, luar Yes. biasa. Dan satu lagi tentunya, apalagi Mobile Legends Professional League adalah salah satu event yang sangat besar. Event Dan terbesar juga bahkan di di Indonesia, liga terbesar di Indonesia, penonton terbanyak juga. Jadi yuk sayang-sayangku, I love you so much. Mari kita menjadi komunitas yang sehat. So, back to the land of down. Back to the land of dawn kali ini, Lord yang sudah di-post, di-reset begitu saja oleh Bigetron Alpha. Sepertinya Bigetron Alpha bakal coba untuk memancing tim fight sih harusnya. Mereka nggak boleh terlalu overcommit untuk memaksain untuk dapetin Lordnya. Apalagi tadi Lord yang pertama itu kan sempat dikontes ya sama Hai ya tadi kok ya. Ya. Dan dia tuh rela gitu loh, terjebak di dalam. Sementara pemain-pemain ditumbangkan oleh seorang Marki. Oke, tapi lihat Godiva masih dipaksa guiding win-nya. Flickernya masih di-trigger, masih ditahan. Tapi di sisi sebaliknya Marquis setengah darah ini bisa dikomit loh. Marquis tahu akan hal itu, bahkan cuma dimasukin. Flavi mortality-nya pecah, Gertal Soul dikeluarkan. Lalu kabur ke arah belakang, dan bahkan dari belakang sana Marquis yang tertinggal. Outplay by Kabuki, membuat Bigetron Alpha harus kehilangan Marquis sang gold laner. Sedangkan mereka akan coba untuk melakukan team fight terhadap Kabuki. Flavi. Kabuki flicker ke arah depan, Moreno ditumpangkan. Kabuki again menggetarkan Land of Down. Dan bahkan kali ini Bigetron Alpha mereka kehilangan untuk mendapatkan momentum Lordnya. Setelah tim fight yang di-beat oleh Bigetron Alpha, Ki udah wild charge ke area backline tapi ternyata gak ada follow up kok. Yes, itu nice team fight ya. Karena tadi flickernya bahkan dipakai untuk maju ke depan. Untuk Flicker dapat by point kill. Kabuki. Kabuki benar-benar mensecure tadi point kill, kemenangan bahkan untuk Aura Fire di area Lord. Bener, kemenangan mutlak. Dan dia juga dapetin si Marki. Marquis pertama, Marquis. Moreno kedua, dan Wow. bahkan Kabuki kita lihat dengan Udah full damage, item, udah full item. itemnya yang gak Wow. mungkin bisa dipendung lagi. Bigetron Alpha, menurut aku pribadi harus coba dipikirkan untuk Moreno. Gimana caranya dia ngebendung atau membuat Kabuki itu tershutdown. Wow, itu di virusnya dia ini udah pasti gak bakal bisa ditahan dengan hero yang tebal sekalipun ya. Dan facehugger timing Cold altarnya tuh pas banget. Oke. Pas wall charge dibuka, dia langsung buka Cold altar dan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area bawah. Sementara pemain-pemain dari Bigetron Alpha mereka harus melakukan Fluffy. defense dahulu. Tapi ternyata Fluffy ditumbangkan dengan satu buah knockout strike. Dan bahkan kali ini semua pemain-pemain dari Aurafire dipukul mundur oleh Bigetron Alpha. Meskipun mereka harus kehilangan satu poin inhibitor turret di bawah. Tapi setidaknya Facehugger stucknya sudah dipecahkan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Reset kembali.
Fluffy harusnya udah mulai tahu kalau dia nggak bisa menahan damage dari seorang Max dengan assassin damage yang dimiliki. Kalau menurut aku, gimana caranya Facehugger ini tetap stick antara Kabuki dan juga Fluffy. Godiva ini akan coba meng-cating, mencoba untuk mengganggu frontliner dari tim Bigetron Alpha. Nah, ini memang masih open ending ya buat kedua tim ini. Tapi satu yang pasti, dari Fluffy dia harus berhati-hati juga. Karena dari permainan Aura Fire sendiri, Fluffy terkadang berjalan sendirian. Dan kita tahu kalau dia tumbang 4 lawan 5 ini situasi langsung gak bagus buat Aura Fire. Oke, Watch Out dikeluarkan bersama dengan flicker dari seorang Godiva. Dibalikan kembali dengan KYY. Di depan sana yang terperangkap oleh seorang Hai. Gila, Tapi itu. ada Facehugger yang bakal membuat Bigetron Alpha getar ketir. Menurut aku ya, Memucan. Next game, Faramis di ban. Kalau misalnya first pick di Bigetron. Menurut aku ya. Menurut kamu ya? Ini semua patah, semua gameplaynya patah. Itu sama Faramis semua. Iya, kayak eksekusi mereka selalu dibalikin lagi, selalu digagalkan. Dan bahkan ketika mereka udah coba komit masuk ke arah team fight-nya dengan Aura Fire, ketika ada Cult Altar mereka langsung mundur. Dan kemarin Bigetron Alpha mereka kalahnya dari Faramis. Faramis 2 makanya. game, langsung Wow. di ban habis Yes. itu. Tapi hari ini masih dilepas ya? Masih dilepas hari Ini ini. kalau sampai kalah di game pertama berarti game kedua mereka Udah. harus ban sih. Udah kelihatan banget. Kenapa? Gini loh, mereka mempersiapkan hero-hero counter Faramis. Cloud, Pakuito, Grok. Itu instant Cloud Altar. Tapi mereka Waduh. planning gameplaynya. Oh, Planning setupnya. Ditarik. Tidak ada yang bisa menjemput KYY. Dan bahkan flicker pun belum sempat digunakan. Itu yang harus mereka atasi. Bukan masalah counter hero-nya. Counter hero mereka udah nge-counter. Tapi setup untuk meng-counter, menyelesaikan Cloud Altarnya. Gak berjalan dengan baik. Ini PR-nya 2 Ji. Oke. Cult Altar harus di pop up duluan, di bait. Sama nyari Kabukinya di mana? Kabuki Karena tadi sih, aku tugasnya Moreno. Tadi Ki itu lagi nyari sebenarnya ngebuka rumput, pengen cari tahu nih siapa nih dalam rumput. Tapi semuanya ketemunya Kabuki. Nah masalahnya Kabuki di sini ini bakal melumerkan siapapun juga, mau yang tebal, mau yang tipis, kena Betul. dia dengan yang biru, hilang. Benar kok, benar. Dan Oh my nice. god, Max-nya terperangkap. Oh my god, tiba-tiba Kabuki sudah tidak ada win of nature. Ini harus di-concern. Oh Karena no. tadi mereka melepaskan Lordnya karena mereka melihat seorang Max melakukan cutting di arah mid lane. Tapi Sorizo terperangkap. Marky Ditabrak, menuju ke arah belakang. Ditabrak kembali. Gerbang telah dibuka. Blazing Drone dan one shot. Moreno menggawangi para pemain dari Bigetron Alpha. Mencoba Wah. untuk menyelamatkan. Tapi Kabuki. Wah. Double kill from Kabuki. Render Rapase membuat Bigetron tumbang. Ini bencana. sementara Fluffy paling salmon ke area depan. Kabuki akan berfokus terhadap turret objektif. Dan kali ini lihat, 2 pemain tersisa dari Bigetron Alpha. Mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Tapi lihat, tidak akan ada damage yang cukup.